Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Putra Zamroni dari PJKR 2024B. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari soal Aswaja 1 bab 3. Untuk soal yang pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Syiah adalah salah satu cabang utama dalam Islam yang memiliki beberapa doktrin yang membedakannya dengan aliran Sunni. Berikut adalah beberapa doktrin utama dalam Syiah beserta kelemahannya. 1. Imamah. Doktrinnya, salah satu doktrin sentral dalam Syiah dalam imamah yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW tidak hanya diberikan kepada siapa saja, melainkan harus turun melalui garis keturunan Nabi, yaitu anak-anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Dalam pandangan Syiah, Ali dan para imam yang dilahirkan dari keturunan Ali dianggap sebagai pemimpin spiritual dan politik yang sah. Terdapat 12 imam yang dianggap maksum. Kelemahan dari doktrin ini terletak pada keterbatasan sumber sejarah yang mendukung klaim bahwa hanya keturunan Ali yang berhak memimpin umat. Para penentang Syiah, khususnya dari kalangan Sunni, berargumen bahwa kepemimpinan umat seharusnya berdasarkan konsensus umat dan bukan melalui garis keturunan tertentu. Selain itu, argumen tentang kemaksuman imam juga diperdebatkan karena tidak ada bukti yang jelas dan tegas dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa para imam memiliki status tersebut. Yang kedua, tawasul. Tawasul itu doktrinnya dalam Syiah. Tawasul diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa kepada Allah dengan menyebut nama-nama para imam, keluarga Nabi atau orang-orang soleh lainnya. Kelemahannya, banyak ulama Sunni yang menentang praktik tawasul ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan secara langsung. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Khawarij adalah salah satu kelompok dalam sejarah Islam yang muncul pada masa awal Islam, tepatnya setelah perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kelompok ini terkenal karena pendirian mereka yang sangat tegas dalam hal keyakinan agama, serta penolakan mereka terhadap kepemimpinan Ali dan beberapa prinsip-prinsip yang ada dalam pemikiran Islam pada waktu itu. Berikut adalah beberapa doktrin utama Khawarij dan kelemahannya. 1. Kepatuhan mutlak terhadap Al-Quran dan hadis. Doktrinnya, Khawarij mengajarkan bahwa umat Islam harus mematuhi Al-Quran dan hadis secara mutlak tanpa kompromi, dan mereka menolak segala bentuk ikhtilaf dalam masalah agama. Mereka menekankan bahwa hanya orang yang menjalankan hukum Allah secara tepat yang dianggap benar dan sah. Dalam pandangan mereka, jika seseorang melanggar hukum Allah, maka dianggap kafir. Kelemahan dari doktrin ini adalah ketidakmampuan mereka untuk menafsirkan konteks atau membaca secara menyeluruh teks-teks agama. Karena mereka menganggap dirinya sebagai kelompok yang paling setia pada teks Al-Quran dan hadis, Khawarij seringkali mengabaikan pentingnya konteks historis, sosiopolitik, dan filsafat dalam memahami ajaran agama. Dengan cara ini, mereka cenderung mudah melabeli orang lain sebagai kafir tanpa memahami keseluruhan ajaran Islam yang lebih luas. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul al-khamsah atau 5 pokok ajaran
Al-Mu'tazilah adalah 5 prinsip dasar yang menjadi pondasi ajaran kelompok Mu'tazilah, sebuah aliran pemikiran dalam Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi. Aliran ini dikenal karena penekanan mereka terhadap akal dan rasio dalam memahami ajaran Islam, serta pandangan mereka yang cenderung rasionalis. Berikut adalah pokok ajaran usul al-khamsah Mu'tazilah beserta kelemahannya. 1. Tauhid atau kepercayaan pada keesaan Allah. Mu'tazilah menekankan konsep tauhid yang sangat murni, yang berarti bahwa Allah adalah satu, tanpa sekutu dan tidak dapat dibagi dalam bentuk apapun. Mereka menolak segala bentuk tasbih Allah dengan makhluknya. Bagi mereka, Allah tidak boleh disamakan dengan manusia atau ciptaannya dalam aspek apapun, baik itu bentuk fisik maupun sifat. Kelemahan dalam pemahaman tauhid Mu'tazilah terletak pada kecenderungannya untuk menafikan beberapa sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti sifat wajah, tangan, mata. Allah sering disebutkan dalam teks-teks agama. Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini dalam arti literal dan lebih menekankan pada penafsiran metaforis yang menurut sebagian kalangan bisa menyebabkan penyempitan pemahaman terhadap Allah yang beragam sifatnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan tafwid Aswaja. Tafwid adalah konsep dalam teologi Islam yang berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dan menginterpretasikan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada 2 pandang yang berbeda mengenai tafwid ini, yaitu tafwid Wahabi dan tafwid Aswaja, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami sifat-sifat Allah. Oke, kita ke yang pertama dulu, tafwid Wahabi. Definisi tafwid Wahabi. Dalam pandangan Wahabi, tafwid berarti menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa memberikan penafsiran apapun. Sifat-sifat tersebut diterima apa adanya tanpa dimaknai lebih lanjut, karena dipercaya bahwa sifat-sifat Allah tersebut tidak dapat disamakan dengan sifat manusia. Lanjut ke yang kedua, tafwid Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi tafwid Aswaja. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, tafwid berarti menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah kepada Allah, namun dengan cara yang lebih fleksibel dan mengakui kemungkinan adanya penafsiran metaforis. Berbeda dengan Wahabi yang cenderung menerima sifat-sifat Allah secara literal. Aswaja lebih menerima penafsiran bahwa beberapa sifat Allah bisa mengandung makna simbolis atau alegoris yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Lanjut ke soal yang nomor 5. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Mengkafirkan sesama muslim adalah masalah yang sangat serius dalam Islam dan memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi. Mengkafirkan seorang muslim berarti menganggapnya keluar dari agama Islam, yaitu seseorang yang tidak lagi dianggap sebagai bagian dari umat Islam, yang mengarah pada konsekuensi hukum dan spiritual yang sangat besar. Yang pertama, konsekuensi hukum syariat. Mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan yang jelas dan sah menurut syariat bisa membawa konsekuensi hukum yang sangat serius. Dalam hukum Islam, seseorang yang dianggap kafir dapat kehilangan hak-hak sebagai orang muslim, seperti hak waris, hak beribadah bersama komunitas muslim, dan hak-hak sosial lainnya. Yang kedua, konsekuensi spiritual. Dosa berat dalam Islam. Mengkafirkan orang lain tanpa alasan yang jelas dan sah adalah
sebuah dosa besar. Hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa jika seseorang mengkafirkan seorang muslim yang sebenarnya tidak kafir, maka ia sendiri bisa jatuh dalam keadaan kafir. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah, barang siapa yang tidak berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka hal itu akan kembali kepadanya jika ia tidak seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa tuduhan kafir yang tidak tepat bisa berbalik kepada orang yang menjatuhkan tuduhan tersebut dan bisa membuatnya terjerumus dalam dosa. Oke, soal yang nomor 6 atau yang terakhir. Jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Konsep tauhid dalam pandangan Wahabi dibagi menjadi 3 kategori utama yang dikenal sebagai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, pembagian tauhid dalam Wahabi. Secara umum Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian utama. 1. Tauhid rububiyah. Definisinya, tauhid rububiyah berkaitan dengan pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu di alam semesta. Dengan kata lain, Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Definisi tauhid uluhiyah adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Ini mencakup pengakuan terhadap kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Definisi tauhid asma wa sifat berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah memiliki nama sifat yang mulia yang tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Ini juga berarti menerima sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyamakannya dengan makhluk.